Harta itu bisa jadi dua hal loh, penyelamat, tapi bisa juga jadi ancaman yang paling menakutkan. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas sebuah peringatan serius buat mereka yang pelit sama hartanya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang mendasar banget. Mungkin nggak sih iman yang tulus itu bisa hidup bareng sama sifat kikir di dalam hati yang sama? Jawabannya bakal jadi kunci dari semua penjelasan kita kali ini. Jadi, bagian pertama ini soal iman dan sifat kikir. Kenapa sih dua hal ini disebut-sebut nggak bakal bisa akur? Anggap aja kayak air sama api, betul-betul dua kutub yang berlawanan. Perbedaannya tuh jauh banget. Buat orang beriman, harta itu cuma alat. Alat untuk berbagi, untuk cari ridhonya. Tapi sebaliknya, buat orang yang bakhil, harta itu ya tujuan hidup. Sesuatu buat ditumpuk, disimpan, udah gitu aja. Jalurnya bener-bener beda. Penegasannya kuat banget kan? Iman dan kekikiran itu nggak akan pernah bisa kumpul bareng di satu hati. Artinya gini, kalau iman kita itu sejati, secara alami kita pasti jadi dermawan. Nah, kalau sifat kikir masih kuat banget, itu bisa jadi sinyal ada yang perlu dibenahi dari keimanan kita. Terus, apa sih bakhil itu? Penting nih buat dipahami. Ini bukan sekedar hemat atau jago ngatur duit ya, beda. Bakhil itu penyakit hati, sifat tercela yang bikin seseorang tuh berat banget buat ngeluarin hartanya di jalan kebaikan. Dan sifat ini sangat dibenci. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Ancaman pedih di akhirat. Ini bukan sekedar nakut-nakutin biasa loh. Ini gambaran konsekuensi yang serem banget buat mereka yang ngebiarin sifat kikir menguasai diri. Ancaman yang pertama ini ironis banget. Emas dan perak yang dulu ditumpuk, dibangga-banggain, dicintai lebih dari apapun, justru bakal jadi sumber penderitaan mereka yang paling utama. Coba deh bayangin ngerinya. Harta yang dulu jadi simbol status, dilebur di api neraka jahanam, terus dipakai buat nyetrika dahi, lambung, sama punggung mereka. Harta yang mereka puja kini jadi alat penyiksa mereka sendiri. Ancaman berikutnya, nggak kalah bikin merinding. Harta yang ditahan haknya, yang nggak dikeluarin zakatnya, itu nanti di hari kiamat bakal berubah wujud, jadi sesuatu yang sangat menakutkan. Iya, beneran. Harta simpanan itu bakal jadi seekor ular jantan super berbisa yang melilit pemiliknya. Ular itu bakal nyingkeram rahangnya sambil bilang, akulah hartamu, akulah simpananmu. Pengingat yang abadi kalau apa yang kita tahan di dunia justru akan menahan kita di akhirat. Dan ancaman puncaknya, ini buat mereka yang udah tertipu daya sama hartanya. Yang sibuknya cuma ngumpulin dan ngitung-ngitung seolah-olah kekayaan itu bisa bikin mereka abadi. Mereka bakal dilempar ke neraka Hutama. Apa itu Hutama? Ini bukan api biasa. Ini adalah api Allah yang menyala-nyala, yang siksanya itu nggak cuma bakar kulit, tapi nembus sampai ke dalam hati, tepat ke tempat di mana keserakahan itu dulu tinggal. Tapi tunggu dulu, dampak kekikiran itu nggak berhenti di akhirat aja. Bagian ketiga ini mau nunjukin gimana sifat ini bisa merusak tatanan sosial kita di dunia. Intinya begini, pelit itu bukan dosa pribadi yang dampaknya buat diri sendiri. Ketika sifat ini udah menyebar, wah ini bisa jadi racun buat masyarakat. Bisa memicu konflik, pertumpahan darah. Saat yang kaya nahan hartanya, yang miskin menderita, dan pondasi masyarakat pun bisa retak. Dan ini bukan teori loh, sejarah sudah membuktikan umat-umat terdahulu itu bisa binasa gara-gara sifat kikir. Sifat ini mendorong mereka buat saling menumpahkan darah dan menghalalkan segala cara. Ini pelajaran pahit dari masa lalu yang harus banget kita waspadai hari ini. Oke, setelah kita tahu betapa bahayanya penyakit ini, pasti kita bertanya, terus ada obatnya nggak? Tentu ada. Bagian keempat ini akan nunjukin jalan keluarnya, cara buat mengobati sifat pelit dan mulai menumbuhkan kedermawanan. Fondasinya adalah belas kasihan. Prinsipnya sederhana banget. Kalau kita pengen dikasihi oleh Allah, ya kita harus belajar mengasihi sesama manusia. Dan wujud kasih sayang paling nyata itu apa? Tangan yang memberi. Ada 3 langkah praktis buat ngobatinya. Pertama, tanamkan rasa takut dengan selalu ingat ancaman siksa api dan ular ganas tadi. Kedua, tumbuhkan rasa sayang dengan mencoba merasakan gimana susahnya orang lain. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, mulai beraksi. Berbagilah, nggak harus nunggu banyak. Mulai dari yang sedikit, yang penting rutin dan ikhlas. Pada akhirnya, ini semua membawa kita balik ke pertanyaan di awal tadi. Kedermawanan itu bukan cuma soal memberi, tapi itu adalah bukti. Bukti nyata bahwa iman kita telah benar-benar tumbuh dan berbuah di dalam hati.